Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proyek kita di proyek yang kedua ini, yaitu membuat infografik. Pada minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mengeksplorasi beberapa alat teknologi sumber belajar untuk anak usia dini, lalu membuat review di Treesider. Namun review itu kan masih dalam bentuk sempalan-sempalan informasi yang belum di package, belum digabungkan dalam sebuah informasi yang enak dilihat dan enak dibaca untuk audiens. Nah, sekarang kalian akan membuat infografik. Infografik itu seperti apa? Nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian saya juga akan berikan panduan apa yang perlu dilakukan ketika kalian membuat infografik ini. Oke, sekarang mari kita bahas our next challenge. Next challenge-nya itu apa? Kita lihat ya. Nah, kalian akan membuat infografik. Sebetulnya tidak terbatas nanti produknya harus infografik. Kalian boleh membuat dalam bentuk website, dalam bentuk video, nanti saya jelaskan selanjutnya. Nah, infografik ini akan mereview aplikasi teknologi untuk anak usia dini. Jadi kalian akan membuat sebuah poster atau website atau video yang isinya seperti unboxing, mereview, memberikan komentar terhadap alat-alat teknologi atau sumber belajar untuk anak usia dini yang kemarin kalian sudah eksplorasi gitu. Lalu apa saja sih yang perlu dipikirkan? Yang pertama yaitu siapa audiensnya. Nah, siapa yang akan melihat, membaca, atau menonton video, infografik, poster yang kalian buat ini? Tentunya guru anak usia dini, dan juga orang tua. Jadi nantinya tujuannya membantu mereka ketika memilih alat teknologi atau video, membantu sudah dibantu dievaluasi oleh kalian gitu ya. Ini bagus atau tidak, cocok atau tidak. Mungkin ada saran-saran yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan alat teknologi. Jadi audiensnya guru atau orang tua. Nah, kemudian apa yang harus disampaikan dalam infografik? Nah, ini nanti perlu diperhatikan ya. Nanti kalian bisa lihat di slide-nya juga. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ini, deskripsi alat teknologi. Apa sih alat teknologi itu? Misalnya gamesnya tentang apa, misalnya videonya tentang apa, misalnya websitenya tentang apa. Jadi harus dideskripsikan dulu secara singkat apps atau teknologinya itu seperti apa. Kemudian kalian juga perlu mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Apa sih bagusnya, yang menarik, yang yang akan membuat anak usia dini suka terhadap alat teknologi tersebut. Tapi selain itu juga perlu difikirkan kekurangannya, perlu difikirkan tantangan yang mungkin dihadapi, mungkin dari faktor bahasa, dari kesulitan mengoperasikannya, atau dari sisi internet connection-nya dan lain-lain. Jadi perlu difikirkan kekurangannya. Atau mungkin kontennya, misalnya kontennya kurang cocok untuk anak Indonesia, itu pun bisa ya. Jadi dilihat kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga adalah relevansi dengan pembelajaran. Mungkin kalian bisa coba memetakan, oh ini cocok buat di PAUD untuk materi apa, misalnya diriku, lingkunganku, keluargaku, dan lain-lain. Jadi ini bisa misalnya di kalian buat relevansinya dengan materi tertentu. Terutama untuk guru itu akan memudahkan ketika mereka memilih gitu ya. Nah, yang keempat ini adalah ide pemanfaatan dalam pembelajaran. Mungkin kalian bisa memberikan ide misalnya menonton video. Sebelum menonton video, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru? Kemudian ketika nonton video, apa yang bisa dilakukan? Setelahnya apa? Atau misalnya online games. Apa yang perlu dilakukan di orientasinya dulu gitu ya sebelum memainkan games ya seperti apa. Kemudian ketika main gamesnya apa yang harus dilakukan dan sesudahnya itu apa. Jadi ini yang informasi yang harus ada dalam infografik. Cara menyampaikannya itu terserah kreativitas kalian gitu ya. Jadi nggak usah kayak bikin paper 1, 2, 3, 4 gitu. Kita akan lihat beberapa contoh infografik yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dengan proyek yang sama. Saya akan coba share screen dulu ya. Nah, ini sebentar.
Ini beberapa contoh dari infografik yang sudah dibuat sebelumnya. Saya akan perlihatkan, nanti kalian juga bisa akses linknya di bawah video ini. Saya akan perlihatkan mana sih yang kayaknya oke gitu dan mana yang kayaknya kurang oke. Jadi infografik itu seperti poster tapi biasanya lebih panjang. Nanti kalian bisa buat di Canva. Saya akan perlihatkan juga cara membuatnya. Infografik terdiri dari informasi dan grafik. Jadi di situ harus ada seperti apa ya, icon-icon, gambar-gambar yang menunjang informasi yang ada gitu. Mari kita lihat misalnya ini Funny Food. Ini sebuah games. Nah, ini tadi kan ada deskripsinya. Aplikasi Funny Food adalah aplikasi yang memiliki beberapa permainan lalala. Dia menambahkan cara bermain, jadi kalian juga boleh menambahkan informasi yang ingin disampaikan. Ini ada kelebihan dan kekurangannya, tapi infografik ini tidak memuat misalnya saran untuk penggunaannya atau relevansinya dengan kegiatan pembelajaran. Jadi sebaiknya yang 4 tadi itu dimasukkan, minimal ada salah satu dari relevansi dengan pembelajaran atau saran untuk penggunaannya gitu ya. Salah satu yang nomor 3 dan nomor 4 itu boleh dipilih. Oke, kita lihat yang lain. Ini juga review games. Ini kelihatannya menarik, tapi informasinya kurang banyak gitu. Dia hanya menyebutkan positifnya, negatifnya apa, tapi tidak ada deskripsinya, tidak ada relevansi dengan pembelajaran dan lain-lain. Kita lihat dulu yang lain mana ya yang kayaknya cukup. Nah, kalau yang ini lengkap informasinya, hanya terlalu penuh. Jadi kayak lebih seperti paper gitu ya, seperti karya tulis, bukan seperti infografik. Jadi usahakan walaupun ingin menuliskan relevansi, tidak usah terlalu banyak seperti ini gitu ya, terlalu banyak kata-katanya. Infografiknya tetap harus terlihat menarik begitu. Ini beberapa contoh, nanti kalian bisa lihat contoh-contohnya juga. Ini sepertinya bagus nih kelihatannya. Di sini ada deskripsinya, ada kelebihan dan kekurangannya, ada relevansi dan ide pemanfaatannya. Ini cukup lengkap, walaupun tulisannya agak terlalu kecil-kecil, mungkin terlalu banyak kata-katanya. Lalu ada gambar dan informasinya cukup seimbang dan informasinya pun lengkap. Yang ini cukup bagus, gitu ya. Nah, selain infografik bentuknya seperti itu, kalian pun bisa membuat yang bentuknya seperti website. Ini sama dibuatnya dengan Canva juga. Jadi kalau website itu enaknya bisa berlembar-lembar gitu ya. Ini review terhadap satu video yang Nusarara. Ini kelompoknya, kemudian ini deskripsinya, jadi mungkin lebih leluasa kalau bentuknya dalam bentuk website ya. Ada kelebihannya, kekurangannya, relevansi dengan pembelajaran, dan ide pemanfaatannya. Ini cukup lengkap, tampilannya enak dibaca, enak dilihat, tulisannya pun jelas, ilustrasinya jelas. Jadi ini cukup bagus untuk dijadikan model, tapi tentunya kalian harus berkreasi ketika membuat ini dengan gaya dan stylenya masing-masing gitu. Jangan hanya mencontek apa yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nah, itu tadi keempat hal yang perlu kalian perhatikan ketika membuat infografik atau website atau yang lainnya. Nah, yang ke-1 dan ke-2 itu wajib ada. Yang ketiga atau keempat kalian boleh pilih salah satu. Kalau misalnya terlalu penuh nanti di infonya, jadi bisa relevansinya saja atau ide pemanfaatannya saja. Tapi kalau 4-4-nya bisa dimasukkan, itu akan keren banget. Oke, kita lanjutkan. Sudah kita bahas next challenge-nya, audiensnya siapa, kontennya seperti apa, yang terakhir formatnya. Saya sudah bahas beberapa kali tadi formatnya. Format review aplikasi ini tidak hanya infografik, tapi bisa juga dalam bentuk video dan juga dalam bentuk website, gitu ya. Saya akan menunjukkan cara membuat website sederhana dan infografik, tapi kalau untuk video saya tidak akan menunjukkan caranya karena saya yakin banyak dari kalian yang sudah selama pandemi ini melakukan tugas membuat video ya, bisa pakai KineMaster, bisa pakai Animoto, bisa pakai Screencast-O-Matic, Viva Video dan lain-lain. Banyak aplikasi
aplikasi yang bisa kalian gunakan. Tapi saran saya ketika membuat video, usahakan untuk menggunakan aplikasi yang memang tidak berbayar, bukan aplikasi underground atau crack atau apalah itu namanya gitu yang seharusnya berbayar tapi kamu mendapatkannya secara gratis. Karena dalam pembelajaran komputer untuk anak usia dini, kalian pun diharapkan untuk mengetahui literasi digital bahwa menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan itu ya sebetulnya melanggar aturan begitu. Oke, saya akan bahas bagaimana cara membuat infografik dan website secara singkat saja. Nanti kalian bisa eksplorasi sendiri dengan menggunakan Canva. Saya sering sekali menggunakan Canva karena itu ya memang yang paling mudah dan paling bersahabat. Oke, kita buka dulu Canva-nya. Kita buka dulu Canva-nya. Sebentar, saya harus full screen dulu biar gampang. Nah, kita sudah masuk di Canva. Semoga kalian juga sudah pada punya akun ya. Yang perlu kalian lakukan, go to create a design. Kalau mau buat infografik, tinggal search infografik. Nah, itu langsung muncul. Mau infografik, infografik education, dan lain-lain. Saya pilih infografik saja. Nah, kalau sudah sampai sini, nanti sudah langsung dapat layout-nya seperti apa, template-nya seperti apa, gitu ya. Kalian boleh pilih saja yang template yang ada di sini. Misalnya ini tadi mirip dengan template yang tadi ya. Kemudian tinggal diedit-edit ininya. Misalnya kalian akan mereview tentang video Nusarara. Nah, ini misalnya YouTube atau Nusarara saja ya. Nusarara. Oke. Nah, di sini kalian bisa menuliskan deskripsinya. Deskripsi singkat. Kemudian di sini bisa menambahkan kelebihan, kekurangan. Mungkin yang ini tidak usah dikasih langkah-langkah gini. Ya. Dan nanti tinggal mengganti icon-iconnya. Nah, misalnya kalian tidak suka dengan background-nya, tinggal diklik area background, lalu pilih ini, lalu misalnya itu ya. Terus misalnya kalian mau hurufnya mau diganti putih, tinggal diklik, lalu klik yang bagian text color, putih. Nah, nanti di bawah ini biasanya ditanya, kalau misalnya kita ganti satu putih, yang item-item yang lain mau diganti juga, gitu ya, item menjadi putih, kita tinggal apply all, yang lainnya jadi putih juga. Begitu. Jadi cukup mudah. Kalian bisa bermain-main dengan tools yang di atas ini untuk mengganti huruf, mengganti ukuran huruf, warna, bold, terus underline, ini buat alignment kiri kanan kayak di itu ya, kayak di Microsoft Word. Juga bermain-main di samping sini gitu. Yang ini template berarti memberikan contoh bentuk seperti apa yang diinginkan gitu. Tapi nanti bisa dirubah-rubah lagi sendiri. Kemudian elemen itu misalnya kalian mau ganti icon ini. Bisa cari misalnya kelebihan itu apa, biasanya pakai bahasa Inggrisnya positif. Nah, ini ada all, nanti kalian akan ada foto, grafik, dan lain-lain. Kalau mau cari foto lebih gampang di sini. Mau cari grafik, elemen, gampang di sini. Nah, begitu kita positif, akan ada muncul elemen-elemen yang hubungannya dengan kelebihan positif. Misalnya, kita pakai, mana ya, ini aja ya, thumbs up. Gitu. Oh, jangan, ini pro. Saya lupa. Pakai filter dulu, cari yang free. Apply. Nah, sekarang kita dapat yang free. Berarti kita bisa pakai ini, thumbs up. Oh, ini warnanya hitam, tinggal diganti. Mau warna apa? Kuning misalnya. Kuning yang ini ya. Kita perkecil, pindahkan ke sini. Gitu. Ini juga sama, boleh diganti. Misalnya, kekurangan berarti negatif. Ini filternya masih kepake nih. Kita cari yang gratis, yang grafik, atau misalnya ini kan sudah thumbs up ya, kita cari aja thumbs down. Nah, lebih cepat. Mau yang mana? Ini misalnya, kita ganti warna lagi jadi kuning.
Gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nanti ini mungkin berhubungan dengan pembelajaran, bisa aja misalnya children technology. Jadi nanti dapat sesuatu yang hubungannya sama anak-anak dan teknologi. Mana ya? Atau mungkin ini lucu juga gitu, bisa dipasangkan di sini. Seperti itu. Nanti kalau sudah selesai, kalau misalnya kalian memang menggunakan semua bahan yang free, kalian tinggal klik ini panah lalu download. Saya sarankan downloadnya di JPEG aja, jangan PDF ya. Lalu di-download di JPEG. Begitu. Ini cara mudah sekali menggunakan infografik. Bagaimana dengan membuat website? Tinggal ke Canva lagi, create design. Sekarang yang dicarinya website. Caranya sama seperti tadi sebetulnya, hanya nanti formatnya yang berbeda gitu. Nah, kalau website nanti kayak berlembar-lembar seperti PowerPoint sebetulnya. Nah, misalnya kita pakai ini nih yang ada anak kecilnya lucu. Itu begitu, tapi usahakan kalau pakai foto, kita cari foto yang anak Indonesia misalnya, kita cari ya elemen anak Indonesia. Kalian juga bisa menggunakan foto dari luar. Kalau pakai dari luar berarti harus upload. Saya contohkan foto dari luar ya. Saya dari Google nih, anak PAUD Indonesia. Anak PAUD Indonesia, kita dapat image. Nanti kita lihat mungkin kita dapat yang lucu. Nah, misalnya ini kita copy sebentar. Saya agak lupa, bisa nggak ya langsung paste di sini? Oh, bisa. Di copy langsung di paste aja di Canva-nya. Nah, kenapa ini bisa semudah itu? Dia tiba-tiba dari sini langsung ngepas gitu ya. Ini pakai namanya frame. Saya akan mengajarkan cara menggunakan frame. Frame-nya ada di sini, di elemen. Lalu kalian turun ke bawah, ini ada yang namanya frame. Atau kalian bisa tinggal klik frame. Nah, frame ini bisa digunakan untuk ngepas di membuat foto itu fit pas di sebuah frame-nya. Misalnya saya pakai ini, lalu saya menggunakan foto ini. Nah, foto yang tadi ya, saya copy dulu, misalnya ini nih. Saya copy, lalu saya paste di halaman 2. Nah, terus tinggal digoyang-goyang aja, nanti dia langsung masuk di frame-nya gitu ya. Jadi lebih enak menggunakan frame. Silakan bermain-main dengan frame ini. Ini menyenangkan sekali menggunakan frame ini karena kalau sudah ada bentuknya, kita tinggal goyangkan gitu. Terus kalau mau diedit-edit, tinggal double klik. Ini double klik, misalnya cuma mau dapetin gambar ibu dan anak ini saja. Kita tinggal gedein aja biar pas dapatnya gambar. Nah, dapatnya gambar ibu dan anak ini saja, gitu ya. Jadi frame-nya banyak sekali, jangan lupa dicari yang free. Nah, dicari yang free supaya kalian ketika download tidak mendapat kesulitan harus membayar. Yang free-nya juga banyak sekali. Nah, untuk website ini, kita kembali ke template yang tadi. Untuk website ini, misalnya ini kan kita pakai sama aja Nusa, Rara. Ini bisa misalnya foto kalian gitu. Foto kelompoknya di sini kita pasang misalnya. Nah, ini. Misalnya ini kelompok ya. Ini hapus aja. Nah, ini kalian bisa pasang foto kalian di sini, sini. Tuh, habis itu kita lihat, nah ini, misalnya deskripsi. Terus kamu jelaskan deskripsinya dan seterusnya. Ini nanti kalau sudah bisa misalnya urutannya mau dirubah-rubah, tinggal digeser-geser ininya. Ini gampang sekali. Kalau misalnya sudah jadi, tinggal publish as a website, kemudian open. Nah, kalian akan mendapatkan
websitenya seperti ini. Nanti yang kalian kumpulkan kepada saya linknya saja, gitu ya, link websitenya. Oke, itu tadi cara membuat infografik dan membuat website. Kalian main-main saja, dicoba ada elemen. Kalau mau foto, mau upload foto sendiri, tinggal upload di sini atau copy paste langsung di tempatnya. Kalau mau bermain-main dengan teks bisa lihat yang teks, video. Kalau mau insert video bisa juga di sini. Lagi-lagi kalau misalnya mau mau bekerja dengan teman itu tinggal klik share. Nanti copy link editnya dikirimkan kepada temannya dalam satu kelompok. Jadi sama-sama bisa saling mengedit gitu ya. Bisa kamu yang slide segini ya, kamu yang slide segini. Jangan lupa dibuat rencananya dulu. Kalau mau website mungkin bikin draft dulu websitenya mau seperti apa. Kalau mau bikin infografik juga sama, dibuat dulu planningnya seperti apa, didiskusikan. Kalau sudah jadi plannya, baru kerja di sini. Kalau misalnya langsung kerja di sini itu bisa lama karena kalian tidak punya rencana. Jadi rencanakan dulu kontennya seperti apa, ditulis dulu deskripsinya, kelebihan kekurangannya, lalu relevansinya, diskusikan dulu konten. Habis diskusikan konten, diskusikan layoutnya mau seperti apa. Kalau sudah dapat layoutnya, baru bekerja di Canva. Itu ya. Jadi belajar bekerja secara secara sistematis, tidak langsung mengerjakan infografik langsung kerjanya di Canva. Itu akan membuat lama dan nanti rubah-rubah terus. Buat konsep dulu, buat draftnya dulu, kemudian tentukan layoutnya bersama-sama, setelah itu baru dikerjakan di Canva. Oke, sepertinya segitu dulu penjelasan dari saya tentang proyek infografik ini. Nanti setelah ini di video selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja tentang bagaimana mengumpulkan hasil karya kalian. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.